Halo semuanya, apa kabar? Di cuaca yang lagi hujan berangin terus di kota Denpasar, aku mau berbagi tentang cara menentukan jarak terdekat dari dua lokasi di permukaan bumi. Nah, di video sebelumnya, aku sempat membahas tentang tata koordinat astronomi, tentang tata koordinat geografis dan geometri bola. Jadi walaupun namanya tata koordinat astronomi ya, di situ aku mau membahas dasarnya dulu. Dari yang di bumi dulu, tata koordinat geografis, kemudian geometri bola. Di situ aku sempat menyinggung tentang apa sih bujur dan lintang dari suatu lokasi. Jadi kita sudah sepakat bahwa bujur 0 itu kita ambil di Greenwich, kemudian bujur adalah berapa derajat ke barat atau ke timurnya dari Greenwich. Sedangkan untuk lintang itu adalah berapa derajat ke utara atau berapa derajat ke selatan dari Katulistiwa. Dengan Katulistiwa adalah lingkaran besar yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu utara dan selatan. Kemudian di video sebelumnya juga aku membahas tentang bola. Jadi segitiga bola, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu segitiga di permukaan bola dikatakan sebagai segitiga bola, dan 4 persamaan pada segitiga bola. Nah, di sini aku menuliskan ulang untuk persamaan kosinus dari segitiga bola yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita ayo ke Google Earth dulu sebagai simulasi globe atau bumi ya. Nah, kalau kalian pergi ke Google Earth, ini sebenarnya untuk tampilan awalnya itu tidak ada garis lintang dan bujur, tapi aku mengaktifkan di sini garis kisi. Ini Googleku yang akun ini berbahasa Indonesia. Kurang tahu kalau untuk yang bahasa Inggris nama settingnya apa. Nah, kemudian sini kalian bisa lihat ini ada Katulistiwa yang di tengah ya. Katulistiwa, kemudian ke utara atau ke selatannya untuk N North dan S South. Nah, itu berapa derajat ke utara dari Katulistiwa dan berapa derajat ke selatan dari Katulistiwa. Nah, untuk bujur, kita cari dulu Greenwich. Nah, ini garisnya dia melewati Inggris. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada W untuk West dan atau E untuk East. Nah, dari garis bujur 0 ke timur berapa derajat atau berapa derajat ke barat dari Greenwich atau garis bujur 0 atau di sini dibilang meridian prima atau meridian utama. Kalau kalian terus ke atas sampai ke 90 derajat N, jadi kan lintang itu mentok di 90 derajat utara atau 90 derajat selatan. Nah, ini yang perlu kalian ingat adalah titik ini merupakan sumbu dari rotasi bumi. Jadi ini akan berbeda dengan utara atau selatan yang ditunjukkan oleh kompas. Kompas alat penunjuk arah ya. Nah, ini 90 derajat utara yang sebenarnya itu merupakan sumbu rotasi bumi, dan begitu juga untuk 90 derajat selatan. Ini yang juga titik sebaliknya dari sumbu rotasi. Ya, sumbu kan pasti nembus gitu ya. Nah, kemudian itu dasar yang harus kalian ingat, karena nanti kepake juga di tata koordinat astronomi yang bagian-bagian selanjutnya. Kemudian kalau kalian lihat di bagian sebaliknya dari meridian, itu ada antimeridian atau titik 180 derajat barat atau timur ya. Jadi 170 derajat W, terus kalian ke barat terus ya, ketemu 180 derajat, dan ini 170 derajat timur. Nah, jadi pertemuan 180 derajat ini yang bagian yang ganti hari ya. Itu dia sekilas, kita balik lagi ke sini. Kita
ambil contoh untuk menentukan jarak terdekat dua lokasi, Jakarta dan Mekah, supaya agak jauh, jadi gambarnya lebih gampang. Nah, anggap kita punya lingkaran, permukaan bumi, kita punya utara dan selatan yang tadi yang merupakan sumbu rotasi bumi, kemudian khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, utara dan selatan. Kemudian kita harus tahu dua lokasi tersebut posisinya di mana, bujur dan lintang. Untuk lambda di sini adalah bujur, dan V di sini adalah lintang. Untuk lambda J-nya untuk Jakarta, dan M-nya untuk Mekah. Jadi untuk bujur dan lintang dari Jakarta kita tahu, bujur dan lintang dari Mekah kita tahu. Di sini kalau kalian perhatikan, lintang untuk Jakarta ada di -6 derajat. Jadi ada di selatannya khatulistiwa. Kemudian untuk bujurnya baik Jakarta dan Mekah dua-duanya positif. Jadi dua-duanya ada di sebelah timur meridian utama atau garis bujur 0. Kemudian di sini aku gambarkan dulu bujur 39,8 derajat ini. Jadi kita misalkan saja nih, garis ini merupakan meridian utama atau garis bujur 0, kemudian kita bergerak ke timur sebesar 39 derajat. Ini adalah lokasi-lokasi di permukaan bumi yang memiliki bujur 39 derajat. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita dari meridian utama bergerak ke timur sebesar 106 derajat. Nah, ini adalah lokasi-lokasi di permukaan bumi yang memiliki bujur 106 derajat ini. Kemudian kita bisa spesifikkan untuk Jakarta ada di lintang -6 derajat, jadi dari khatulistiwa kita ke selatan sebesar 6 derajat, dan untuk Mekah sendiri ada di utara, karena positif di sini, jadi dari khatulistiwa kita bergerak ke utara sebesar 21 derajat. Nah, kita bisa hubungkan M dan J, Mekah dan Jakarta ini dengan garis lengkung di permukaan bola, dan kalau ini garis lengkungnya adalah bagian dari lingkaran besar, kita punya segitiga bola NMJ. Nah, segitiga bola ini yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak terdekat Jakarta dan Mekah. Perlu kalian ketahui bahwa jarak terdekat ini dihubungkan oleh garis lengkung, bukan garis lurus. Kalau geometrinya bola ya. Kalau geometrinya datar, pasti garis luruslah yang merupakan jarak terdekat dari dua lokasi. Tapi kita bicara tentang geometri yang melengkung bola. Kemudian dari informasi bujur dan lintang ini, kita bisa mengetahui besarnya sudut-sudut dan sisi dari segitiga bola NMJ. Nah, yang mau kita cari adalah sisi dari MJ. Kita sebut saja sebagai theta. Ini yang mau kita cari. Nah, dengan persamaan kosinus, kalian harus tahu sisi dari NM dan NJ. Jadi, sisi dari dua sisi lainnya gitu. Kalian kan sudah tahu bahwa dari khatulistiwa ke sini, ke lokasi yang pertama merupakan lintangnya. Kemudian, dari khatulistiwa ke lokasi yang kedua merupakan lintangnya juga, kemudian dari khatulistiwa ke kutub-kutubnya, baik utara maupun selatan, itu sama-sama 90 derajat. Jadi, dari N ke M merupakan 90 derajat dikurang lintang dari M. Begitu juga untuk NJ, ini juga sama-sama 90 derajat dikurang lintang J. Dengan lintang J-nya ingat besarnya adalah negatif. Jadi nanti kan 90 derajat kurang -6 derajat atau 96,2 derajat nanti. Masuk akal toh, karena dari utara ke khatulistiwa 90 derajat, terus ditambah lagi 6 derajat ke selatannya ini. Kemudian tadi dengan permisalan garis ini adalah meridian utama, ini kan berarti besarnya bujur dari M. Kemudian dari meridian utama ke sini adalah besarnya bujur J. Jadi untuk sudut ini kita sebut saja dengan delta lambda. Dengan delta lambda sendiri adalah beda bujur dari Jakarta
ke Mekah. Nanti sebenarnya mau hasilnya lambda J kurang lambda M atau lambda M kurang lambda J akan sama saja karena nanti kita masukkan ke persamaannya cos. Jadi cos theta maupun cos minus theta, ya maksudnya sudut apapun, kan hasilnya sama aja. Asal kalian ingat untuk input dia timur atau barat, positif atau negatif. Untuk timur positif, untuk barat negatif. Jadi kalau nanti kalian mau coba dan lokasinya ada di barat, ingat dia negatif. Kemudian dengan yang kalian ketahui tadi, aku tulis ulang di sini. Dan dengan persamaan kosinus, kalian bisa cari besarnya theta. Jadi theta yang mau kalian cari, kemudian cos dari dua sisi lainnya, ya, cos 90 derajat kurang Vj dikali cos 90 derajat kurang Vm ditambah sin yang sama 90 derajat kurang Vj kali sin 90 derajat kurang Vm dikali cos delta lambda, dengan delta lambda ini ada di seberangnya dari theta yang mau kita cari, ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita masukkan ke cos, jadi nanti hasilnya mau positif negatif, kalau kalian balik nggak masalah. Asal kalian masukkan dia di sebelah timur positif dan sebelah barat negatif. Dengan cos 90 derajat dikurang Vj ini adalah sama dengan sin Vj, ya. Begitu juga dengan cos 90 derajat kurang Vm sama dengan sin Vm. Begitu juga dengan sin 90 derajat kurang Vj adalah cos Vj. Dan sin 90 derajat kurang Vm adalah cos Vm. Maka kalian punya persamaan yang lebih sederhana ini. Dan dengan persamaan ini sebenarnya kalian bisa gunakan untuk kasus-kasus lainnya. Jadi mau lintangnya berapapun, kalian bisa gunakan persamaan ini. Yang penting ini adalah lintang lokasi pertama, lintang lokasi kedua, lintang lokasi pertama, lintang lokasi kedua, dan perbedaan bujurnya dengan ingat untuk lintang ke utara positif, ke selatan negatif, ke timur positif, ke barat negatif. Kemudian kalian input angkanya, lintang diketahui, bujur diketahui. Ini sebenarnya diketahui juga, cuman aku lupa copy. Kemudian dapatkan angkanya, kalian kalikan, jumlahkan, kemudian inversekan cos-nya, kalian akan dapat hasilnya 71 derajat. Jadi kalau dari Jakarta ke Mekah itu nggak sampai seperempatnya dari keliling bumi. Karena 71 derajat. Kalau seperempatnya kan berarti 90 derajat. Nah ini nggak sampai 90 derajat. Nah 71 derajat itu tadi kan besarnya theta ini nih dari M ke J. Ya. Nah dari ini aku buat segitiga begini dengan diambil sudut ini dari pusat bumi ya. Jadi dari pusat bumi ke M merupakan jari-jari bumi dan dari pusat bumi ke J adalah jari-jari bumi. Jadi ini gambaran sederhana, kita anggap buminya bola sempurna. Ini juga merupakan besarnya theta atau 71 derajat tadi. Nah, ini yang bisa kita konversi ke kilometer atau satuan panjang dengan membuat perbandingan gitu ya. Kalau 1 kali keliling bumi kan ini. Jadi 2pi radius bumi, radius rata-rata 6.371 km. Pakai rata-rata kita anggap bumi bola sempurna, kemudian per 360 derajatnya dari 71 derajat, itu adalah jarak terdekat Jakarta-Mekah sebesar 7.913 km. Ini jarak terdekatnya, kalau kalian transit, aku nggak tahu. Jadi kalau kalian mau latihan, silahkan kalian coba-coba lokasi-lokasi favorit kalian gitu ya. Jadi itu dulu untuk hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.